Yang kami hormati tim penguji ujian Munakasa skripsi yang hari ini hadir di ruangan Munakasa. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Yasin MSI selaku penguji utama. Yang kami hormati Bapak Abdul Ilham MPD selaku penguji yang kedua. Yang kami hormati rekan pembimbing Sekretaris Dewan Munakasa Ibu Nimala Nidinda Arifin. Hormati Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibu Dr. Hayati MPDI, keluarga yang hadir pada ujian hari ini, nenek dari Cinta ya, dan yang kami banggakan, kami kasihi anak dan Cinta Simbala. Baik Bapak Ibu sekalian, ujian Munakasa skripsi atas nama Cindra Simbala NIM 1823.009 dengan judul skripsi Fenomena Hamil Pranika dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo. Kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya pelaksanaan ujian Munakasa skripsi ini diatur dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan atau presentasi yang akan dilakukan oleh Ananda Cindra Simbala. Kurang lebih presentasi ini Ananda diberikan waktu 10 hingga 15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun konfirmasi dari Dewan Penguji dan pembimbing. Selanjutnya yang terakhir adalah sesi penentuan ya, hasil apakah skripsi ini diterima dan dinyatakan lulus untuk ujian Munakasa skripsi atau tidak ya. Insyaallah 3 sesi itu akan kita lalui dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga lancar hingga selesai pelaksanaan ujian Munakasa skripsi. Perlu diinformasikan mungkin Citra ini adalah mahasiswa pertama ya, pertama di angkatan 2018 yang melaksanakan ujian Munakasa skripsi. Satu kebanggaan Ibu ya, jadi ini cucu dari ibu-ibu sekalian. Ini merupakan sabiqunal awal ini pertama yang ujian di angkatannya ya, teman-temannya yang lain masih ada yang belum proposal barangkali juga, tapi Cindra sudah memulai melaksanakan ujian Munakasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya memberikan waktu kepada Ananda Cindra untuk mempresentasikan hasil skripsi yang sudah disusun sebelumnya. Silakan. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibunda Dr. Nur Hayati MPDI, yang terhormat Ketua Sidang Ibunda Dr. Freddy Ismail MPD, yang terhormat Sekretaris Sidang Ibu Nikmala Nemin Kahridin Umum, yang terhormat Dewan Penguji 1 Bapak Dr. Yasin MSI, yang terhormat Dewan Penguji 2 Bapak Abdul Ilham MPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya menghadiri ujian skripsi saya pada pagi hari ini. Saya Cindra Simbala NIM 1823.009 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Fenomena Hamil Pranika dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo. Adapun pokok bahasannya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Dalam Islam, berinteraksi sosial dengan lawan jenis ada batasan-batasannya agar terhindar dari perbuatan zina yang dimana melanggar syariat agama dan norma susila. Zina sendiri merupakan perbuatan terlarang bahkan untuk mendekatinya sekalipun, lihat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Namun, zina yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini sudah banyak terjadi dan oleh sebagian masyarakatnya sudah dianggap pada biasa. Hamil pranikah atau hamil di luar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan zina. Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo, merupakan salah satu desa di mana beberapa masyarakatnya ada yang menikah karena hamil di luar nikah. Di sini terdapat 14 wanita hamil pranikah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
Agama Islam dalam pendidikan, pengarahan, dan bimbingannya senantiasa mengharapkan manusia agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menyimpang sebagaimana zina yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam hal ini perlu untuk ditanamkan dan diamalkan agar manusia tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang melanggar norma tersebut. Pada kondisi kasus hamil pranikah yang terjadi, didapati bahwa pendidikan Islam yang diajarkan dalam keluarga masih begitu kurang. Orang tua biasanya hanya menyuruh anaknya untuk sholat 5 waktu, menitipkan anak-anaknya ke guru ngaji untuk belajar Al-Quran, dan menyerahkannya pada guru di sekolah dengan menyekolahkannya ke sekolah umum negeri. Beberapa orang tua pun belum bisa memberikan materi pendidikan Islam secara langsung pada anaknya dikarenakan minimnya pengetahuan agama yang mereka miliki. Hal ini pun berdampak pada beberapa orang tua yang membolehkan pergaulan bebas anaknya karena tidak tahu hukum agama terkait hal tersebut, hingga menyebabkan beberapa anak terjerumus pada perbuatan zina yang berdampak pada kehamilan di luar nikah. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah, di sini terdapat 14 wanita hamil pranikah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kemudian sebagian masyarakatnya beranggapan bahwa hamil pranikah ini hal yang lazim terjadi. Pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua, beberapa pasangan yang belum menikah, dalam beberapa kasus ada yang tinggal serumah. Seluruh masyarakat beragama Islam, pendidikan agama dan aktivitas keagamaan kurang terutama di lingkungan keluarga. Kemudian beberapa orang tua masih awam terhadap pengetahuan agama. Adapun batasan masalahnya ada 3. Yang pertama, hamil pranikah yaitu wanita yang hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kemudian yang kedua, hamil pranikah berkenaan dengan 9 orang wanita hamil pranikah. Adapun perspektif pendidikan Islam yang diambil atau dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu perspektif pendidikan Islam dalam lingkungan keluarga. Rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru, Kecamatan Ulayan, Kabupaten Bolang Mondow. Yang kedua, bagaimana pandangan pendidikan Islam terhadap fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru, Kecamatan Ulayan, Kabupaten Bolang Mondow. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru, Kecamatan Ulayan, Kabupaten Bolang Mondow. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami pandangan pendidikan Islam terhadap fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru. Adapun kegunaan penelitian ada 2, kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Kegunaan ilmiah di sini yaitu sangat diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hamil pranikah ditinjau dari pendidikan Islam. Adapun kegunaan praktisnya yaitu untuk menjadi pelajaran penting bagi penulis dan pembaca agar kedepannya bisa mencegah hamil pranikah ini agar tidak terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat umum, khususnya pada masyarakat Desa Matali Baru. Definisi operasional hamil pranikah: kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan atau kehamilan yang terjadi tanpa ada ikatan pernikahan. Yang kedua, pendidikan Islam yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah dan atau mengarahkan potensi manusia agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Masuk kepada pembahasan yang kedua, bab 2, kerangka teori. Poin pertama, hamil pranikah. Hamil pranikah adalah perilaku seksual di luar ikatan pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kehamilan. Faktor penyebabnya bisa dari orang tua, sanksi yang lemah, keagamaan yang kurang, dorongan seksual atau nafsu syahwat, kemudian lingkungan dan faktor pendidikan. Adapun dampaknya itu dapat dikeluarkan dari sekolah, aib, kemudian sanksi, orang tua menanggung ekonomi anaknya, kemudian dari psikologis. Kemudian solusinya yaitu melalui pernikahan, pendidikan, dan sanksi yang tegas. Konsep pendidikan Islam dalam keluarga. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar manusia dalam mengubah perilaku sehingga bisa sesuai dengan cerminan diri seorang muslim. Landasan pendidikan Islam sendiri yaitu ada Al-Quran, hadis, kemudian 2 lingkup pendidikan Islam, ada pendidikan informal, lingkungan masyarakat, keluarga, kemudian sekolah. Ruang lingkup pendidikan Islam yang lebih khusus yaitu pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, alat atau media, dan evaluasi. Pendidikan Islam dalam keluarga. Pendidikan Islam dalam keluarga adalah pembinaan yang terarah dengan tujuan mengembangkan anak atau remaja sedemikian rupa sehingga aspek rasio dan emosi berpengaruh terhadap perilaku yang sesuai dengan santun dan bertanggung jawab dalam menghadapi kesulitan atau tantangannya masing-masing. Pendidikan dalam keluarga ini mengacu pada pendidikan yang ditanamkan kedua orang tua pada anak-anaknya untuk membimbing mereka menuju perilaku yang baik. Landasan pendidikan Islam dalam keluarga dapat kita lihat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Asmil Aldana Sutio menyatakan bahwa fakta banyaknya terjadi pergaulan bebas pada anak terjadi karena hilangnya karakter Islami dan teladan yang sangat memperhatikan aspek ideologis, tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Kemudian di sini ada 5 penelitian yang relevan.
yang dimana persamaannya terletak pada objek penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Bab 3, metode penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2022. Adapun tempat penelitian yaitu di Desa Matali Baru, Kecamatan Nelayan, Kabupaten Bolang Mondow, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun jenis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara sumber data ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara wanita hamil pranikah, orang tua wanita hamil pranikah, ketua pegawai pencatatan nikah atau PPN, pemerintah desa dan masyarakat desa Matali Baru. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, sumber bacaan, buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya berkenaan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model Myers dan Huberman dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. 1. Fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru, Kecamatan Nelayan, Kabupaten Bolang Mondow. Desa Matali Baru adalah sebuah desa dengan mayoritas muslim dengan jumlah penduduknya 732 dan KK 221, berada di Kecamatan Nelayan, Kabupaten Bolang Mondow, Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah wanita hamil pranikah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berjumlah 14 orang wanita. Beberapa masyarakat memandang bahwa hamil pranikah terjadi merupakan hal yang biasa karena sudah banyak kasus yang terjadi. Beberapa keluarga dari wanita hamil pranikah dalam beberapa kasus pernah terjerat kasus yang sama, yaitu hamil pranikah. Kemudian membayar denda 250.000 per pasangan dan menyediakan kursi plastik per pasangan dijadikan sanksi bagi pasangan hamil pranikah yang hendak menikah. Kemudian pergaulan bebas, munculnya rasa penasaran atau keingintahuan terhadap perbuatan seks, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya pendidikan agama di lingkungan keluarga anak menjadi beberapa faktor penyebab kasus hamil pranikah ini terjadi di Desa Matali Baru. Yang kedua, pandangan pendidikan Islam terhadap fenomena hamil pranikah yang terjadi di Desa Matali Baru. Yang pertama, materi pendidikan Islam yang diajarkan di rumah masih kurang. Pendidikan agama yang diberikan keluarga dari wanita hamil pranikah bisa dibilang masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden orang tua dari wanita hamil pranikah, diketahui bahwa mereka biasanya hanya menyuruh anak mereka untuk sholat dan mengantarkan anak mereka untuk belajar membaca Al-Quran di tempat mengaji sekitaran rumahnya. Kemudian yang kedua, peran orang tua, yang dalam hal ini orang tua dari wanita hamil pranikah masih kurang maksimal. Dalam temuan lapangan didapati semua orang tua kurang dalam membiasakan dan memberikan teladan religius kepada anaknya. Dalam hasil wawancara ditemui semua orang tua biasanya hanya menyuruh anaknya untuk sholat, namun beberapa orang tua tidak melaksanakannya terlebih dahulu, kecuali di bulan Ramadan. Selain itu, tidak ada hukum yang mereka tegaskan kepada anaknya ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagai muslim atau saat melakukan pelanggaran. Pembahasan. 1. Fenomena hamil pranikah dalam perspektif pendidikan Islam di Desa Matali Baru. Hamil pranikah yang terjadi sudah dianggap biasa sebagai masyarakat desa. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hamil pranikah yang terjadi di desa ini sudah cukup banyak terjadi. 4 tahun terakhir ini tercatat 14 orang wanita hamil pranikah. Kemudian dalam hal ini beberapa masyarakat juga beranggapan hal ini merupakan hal yang biasa saja, terlepas dari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Padahal perbuatan hamil pranikah ini dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatannya sama seperti zina, di mana dalam mendekatinya dilarang, apalagi melakukannya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua, lemahnya sanksi yang diterapkan. Sanksi yang diterapkan untuk pasangan yang hamil di luar nikah yaitu membayar denda 250.000 per pasangan dan menyediakan 1 buah kursi untuk masing-masing pasangan. Sanksi yang terbilang lemah ini tersebut menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kasus hamil pranikah ini masih terjadi sampai sekarang. Sementara dalam Islam sendiri, hukum terkait pelaku hamil pranikah sama dengan hukum zina, karena hamil di luar nikah merupakan dampak dari perbuatan zina itu sendiri. Islam memiliki hukum tegas bagi pelaku zina, ancamannya di dunia berupa cambuk 100 kali bagi yang statusnya ghairu muhsan, dan hukuman mati dengan cara dirajam apabila statusnya muhsan. Kemudian faktor penyebabnya, yang pertama dari orang tua. Orang tua di sini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua bisa menjadi faktor utama permasalahan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat atau kualitas pendidikan orang tua yang kurang memadai.
Dalam kasus ini didapati orang tua banyak yang mendukung dan membebaskan pergaulan anaknya. Kemudian faktor keagamaan yang kurang juga menjadi sebab hamil pranikah ini terjadi. Abdul Rahman Ghazali menerangkan bahwa pada hakikatnya zina dan hamil pranikah banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap pendidikan agama itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diketahui wanita hamil pranikah kurang terhadap pendidikan agama. Hal ini didukung dengan pendidikan keagamaan yang diberikan di lingkungan keluarganya masih kurang. Juga rata-rata jenis pendidikan yang ditempuh yaitu sekolah negeri. Lingkungan sekitar yang mendukung. Dalam temuan lapangan ditemui pergaulan bebas banyak terjadi di sini. Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat membuat anak terdorong dalam melakukan pelanggaran norma. Dalam pandangan adat pun dijelaskan bahwa jika ditemui ada pasangan yang tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, maka hal ini tidak dibolehkan. Tetapi jika pasangannya benar-benar orang yang akan menikahinya, maka hal ini dibolehkan dan tidak ada larangannya dari pihak manapun. Kemudian faktor penyebab berikut yaitu dorongan seksual dan eksploitasi media massa. Dari hasil wawancara ditemui bahwa wanita hamil pranikah dan pasangannya sudah pernah menonton video atau film yang mengandung pornografi. Beberapa alasan yang diungkapkan wanita hamil pranikah pun ada yang menerangkan bahwa sebab yang melakukan hubungan seks karena rasa penasaran dan ingin tahu terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir faktor pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua yang ada akan mempengaruhi pola asuh dari orang tua terhadap anaknya. Sedangkan dalam temuan lapangan didapati pendidikan orang tua wanita hamil pranikah masih kurang karena rata-rata pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SD dan SMP. Begitupun dengan jenjang pendidikan ditempuh wanita hamil pranikah yang semuanya adalah sekolah umum negeri yang membuat mereka kurang dalam pengetahuan keagamaannya. Yang kedua, pandangan pendidikan Islam terhadap fenomena hamil pranikah yang terjadi di Desa Matali Baru. Kurangnya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di lingkungan keluarga anak. Asnil Aldana Sution menyatakan bahwa fakta banyaknya terjadi pergaulan bebas pada anak karena hilangnya karakter Islami dan teladan yang sangat mempengaruhi aspek biologis, tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Kurangnya perhatian dalam keluarga, khususnya orang tua terhadap pendidikan dalam pembinaan watak pada anak akan membuat anak cenderung berperilaku negatif, yang dimana hal ini berdampak pada rusaknya generasi penerus bangsa. Sementara itu, solusi untuk meruntuhkan berbagai kenakalan remaja seperti hamil pranikah itu dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Berdasarkan hasil wawancara ditemui orang tua wanita hamil pranikah masih kurang dalam memberikan materi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Orang tua biasanya hanya menyuruh anaknya untuk sholat dan mengantarkan anaknya ke guru ngaji sekitar rumahnya untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, bahwa peran orang tua sebagai pendidik yang masih kurang maksimal dalam pendidikan agama anak. Dalam pendidikan Islam, pendidikan keluarga mengacu pada pendidikan yang ditanamkan kedua orang tua pada anak-anaknya untuk membimbing mereka menuju perilaku yang baik. Keluarga merupakan pihak pertama yang menjadi contoh atau panutan bagi anak. Dalam kasus hamil pranikah yang terjadi di Desa Matali Baru, orang tua sebagai pendidik masih kurang maksimal dalam memberikan pendidikan, utamanya pendidikan agama bagi anaknya. Jenjang pendidikan yang ditempuh orang tua yang rata-rata hanya SD dan SMP membuat mereka belum banyak mengetahui tentang ilmu pengetahuan baik itu umum ataupun agama. Bab 5, terakhir penutup. Kesimpulan. Fenomena hamil pranikah di Desa Matali Baru, Kecamatan Ulayan, Kabupaten Bola Amono sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakatnya. Hal ini karena kasus hamil pranikah sudah bukan hal baru lagi dan sudah banyak terjadi. Terdapat 14 wanita hamil pranikah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Selain itu, saling mengunjungi rumah dan tinggal serumah dalam beberapa kasus hamil pranikah yang terjadi. Juga terdapat pandangan adat yang membolehkan pasangan yang belum sah akad pernikahannya untuk tinggal serumah dengan syarat mereka benar-benar pasangan yang akan menikah. Di beberapa kasus juga ditemui kasus yang termasuk kasus turun-temurun dalam lingkungan keluarganya. Terdapat kasus yang sama hamil pranikah baik itu ibu ataupun kakak lakinya. Selain itu, lemahnya sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya, kurangnya pengawasan masyarakat dan keluarga terhadap pergaulan anak, pendidikan keagamaan yang masih sangat kurang khususnya di lingkungan keluarga anak, dorongan seksual dan penggunaan media internet ke hal-hal yang berbau pornografi menjadikan faktor penyebab mengapa hamil pranikah ini masih terjadi di Desa Matali Baru. Yang kedua, menurut pandangan pendidikan Islam terhadap fenomena hamil pranikah yang terjadi di Desa Matali Baru, hamil pranikah ini banyak terjadi karena kurangnya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam khususnya di lingkungan keluarga anak. Orang tua yang masih awam akan pengetahuan agama belum bisa memberikan penanaman keagamaan kepada anak-anaknya. Didapati dalam temuan bahwa orang tua biasanya hanya menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat dan menyerahkannya ke guru ngaji untuk belajar Al-Quran. Selain itu, peran orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarganya masih kurang maksimal, melihat dari kurangnya pembiasaan dan keteladanan religius yang diberikan orang tua kepada anaknya di rumah.
Orang tua hanya terbiasa menyuruh tanpa ada teladan atau contoh langsung untuk dilihat anaknya dan kurang tegas dalam memberikan hukuman kepada anaknya ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagai muslim dan atau melakukan pelanggaran. Saran atau rekomendasi yang pertama, orang tua agar banyak mempelajari ilmu agama dan memberikan pengajaran terhadapnya serta memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya, tidak lalai dalam memberikan pengawasan pergaulan anak-anaknya dan memberitahukan dampak buruk dari perbuatan seksual sebelum menikah kepada anak-anaknya. Yang kedua, remaja atau masyarakat desa Matali Baru yang belum menikah agar lebih banyak memperdalam pengetahuan agamanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak ibadah sholat dan puasa untuk membentengi diri dari hawa nafsu yang tidak terkendali serta menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Yang ketiga, masyarakat desa Matali Baru secara umum agar membantu memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak, remaja, dan masyarakat desa lainnya. Jika ditemui hal-hal yang melanggar aturan agama, agar diberitahukan dengan cara yang baik dan membimbingnya pada kebaikan. Yang keempat, pemerintah desa agar bisa menerapkan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran, terutama norma agama, dan memberikan penyuluhan bersama pegawai pencatatan nikah atau PPN dan remaja masjid tentang pendidikan seks untuk masyarakatnya, baik itu orang tua maupun remaja atau dewasa. Yang kelima, remaja masjid agar lebih giat lagi menjalankan kegiatan keagamaan dan membimbing para remaja dan anak-anak dengan kegiatan keagamaannya. Kemudian yang keenam, para sarjanawan dan para pendidik, guru sekolah atau guru ngaji yang khususnya merupakan penduduk asli desa Matali Baru agar dapat memberikan materi baik itu pendidikan keagamaan yang mereka ketahui dan atau pendidikan seks kepada masyarakat desa. Kemudian program studi pendidikan agama Islam agar bisa menambah lagi wawasan pengetahuan mengenai hamil pernikahan ditinjau dari pendidikan Islam. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain dari pendidikan Islam itu sendiri. Sekian pemaparan presentasi skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengunjung utama, kepada Bapak Dr. Yasin MSI, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Penguji, Sekretaris yang saya hormati, rekan saya sama-sama menguji, sekaligus Sekretaris Prodi kan, kerjanya apa ya? Nenek dari Cindra, terus rekannya 2 orang di belakang, adik Cindra Simbala. Ini penelitian yang luar biasa, yang penting sudah bagus, sudah selesai. Nanti kita tinggal minta konfirmasi supaya memperkuat datanya. Yang pertama, ini di rumusan masalah justru 99. Dia apa? Batasan masalah. Atau beda dengan, kenapa dijelaskan 14? Atau sudah print ulang? Coba lihat batas halaman 6. Ini angka yang berapa? Identifikasi masalah. Di batasan masalah. Berapa situ? Ada 3 poin. Enggak, iya, yang nomor B. Oh, 9 orang. Iya. Kenapa bilang tadi 14? Di kesimpulan 14, di pembahasan 14, ini 9. Yang mana yang betul, 14 atau 9? Dari 14 wanita hamil pranikah ini yang diteliti hanya atau diwawancara hanya 9. 9. Yang lainnya enggak? Iya, Nanti coba ulang ini, dilihat ulang ya. Apa soalnya tulisannya 9 wanita yang hamil di luar nikah. Nah, nanti kalau di metodologi bolehlah, kalau di sini sudah batasan. Terus yang berikutnya, yang 14 orang ini baru data dulu ya. Yang 14 orang ini usianya berapa tahun kira-kira ya, atau yang 9 itu? Karena yang ini ada kaitannya dengan judul pranikah atau perkawinan usia dini.
Nah, dalam hukum itu perkawinan usia dini. Mungkin kalau di tarbiyah pranikah ya bisa dimaklumi. Maka saya tanya ini. Ada 16, dari 16 tahun. Ada ini dari 15 sampai 26 tahun. 15 sampai 26 tahun. 26 tahun oh pranikah. Itu yang hamil hamil. Yang 9 orang ini. Yang di bawah 19 tahun berapa orang? Di bawah 19 tahun. Soalnya kalau yang itu usia perkawinan usia dini itu di bawah 19 tahun. Hukumnya ini kan. Tapi kalau memang ada yang 20 tahun bolehlah pranikah. Ada banyak. Yang penting ada yang 24 tahun. Ada 4. 4. Sudah. Soalnya istilahnya pranikah ini di hukum tidak ada. Nah, yang ada perkawinan usia dini. Nah, tapi kalau ditarbiyahkan jadi pranikah. Nah, berarti orangnya kurang pendidikan. Tuh, Terus penelitian terdahulu apa maksudnya? Coba. Penelitian terdahulu gimana? Kaitannya dengan kamu punya skripsi ini. Apa ditulis itu? Itu ujian hasil kerja belajar. Ini ada 5 penelitian yang terdahulu. Yang pertama ada dari Laila Anis Afifah tahun 2017, judul Fenomena Hamil Pranikah di kalangan remaja ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Studi kasus pada remaja putus sekolah di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kan bedanya dengan kamu punya ini dengan sampai di belakang hari dia plagiasi ya enggak? Gimana? Apa bedanya kira-kira? Jangan lokasi. Perbedaan ini terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian terdahulu subjek penelitiannya pada remaja putus sekolah, sedangkan penelitian saya itu subjek penelitiannya itu umum, ada remaja dan ada juga yang dewasa. Oh ya dewasa, makanya pranikah. Kalau perkawinan usia dini nggak kena karena ada yang tua-tua kan? Ya. Ada yang 40 tahun ke atas? Usia senja. Iya, jangan sampai ada yang 40 tahun ke atas. Terus ini di penelitian data itu tahun berapa? Kemarin kan saya nggak tanya ini. Data itu tahun berapa? Itu yang 9 atau 14 orang itu tahun berapa kejadiannya? Soalnya Ibu Tahun 2018 sampai 2021. enggak, yang paling banyak tahun berapa? 2021 berapa? 2021 ada, tahun kemarin itu ada 2 orang, kemudian 2020 ada 2 orang, 2019 ada 5, kemudian 2018 ada 5. Trennya naik atau turun? Turun. Turun. Oh, berarti sukses di sana. Nah, itu yang makanya saya tanya, kalau trennya naik macam 2021 8, 2026 berarti sukses di sana. Kurang kan. Jadi kalau neliti kalau trennya naik berarti di sana gagal kepala desa. Gagal aparat, gagal perangkatnya, gagal remajanya. Ini trennya turun, bahkan 2021 tinggal 2 kan? Iya. Mungkin 2022 nggak ada stop. Atau naik ulang. Nah, ini yang jadi tanda tanya ini. Terus yang penelitian yang penting nggak kesan plagiasi di situ nanti datanya juga beda. Jangan datanya di sana sama dengan datanya di sini. Kalau datanya di sana yang di penelitian terdahulu berapa di situ? Ada tren. Kalau boleh nanti ada di dalamnya ini ada tren sedikit. Saya nggak cenderung sebenarnya 2018 nggak perlu. 2019 3 tahun sudah cukup.
1 tahun saja cukup atau 2 tahun, 2021 2020 cukup. Tapi tinggal sedikit, tinggal berapa? Kalau dari 2021 dengan 2022 tinggal berapa? 4 orang. Nah, tinggal 4 orang. Nah, ini jadi turun. Sebenarnya nggak ada masalah. Tetap Pun yang setua, yang tua itu, yang 24 tahun. 26, dia tahun 2019. Ya, tahun 2019. 2019. Iya. Nah, yang 2021 2022 yang 20 usianya berapa? Usia dini 16. Oh. Ya, ada 16 orang. Usia 16 tahun ada 2 orang. Kemudian ada yang 22 sama Ya, udah. ya, 16. Nanti dimatakan. Terus penelitian kedua yang bedanya apa? Yang penelitian Dari Al-Mijera tahun 2018, hamil pranikah dalam perspektif Imam Mazhab. Perbedaannya, perspektif pendidikan yang diteliti berbeda. Penelitian yang terdahulu meneliti tentang hamil pranikah dari perspektif Imam Mazhab, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti hamil pranikah dalam perspektif pendidikan Islam. Kalau Imam Mazhab itu apa? Kalau Syafi'i apa? Kalau Hanafi ada? Sempat dirujuk di sini enggak? Ada sempat di sini ditulis? Tidak. Enggak sempat. Makanya dia harus dirujuk itu Syafi'i dengan Hanafi. Nanti di bahasan situ. Karena dia berbeda. Ada yang membolehkan, maksudnya dikawinkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi hanya dirujuk saja, jangan jangan dikasih komentari banyak. Oh iya, ada Bapak. Ada. Halaman 16 mengenai hukum kebolehan menikah wanita hamil di luar nikah. Siapa? Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Abu Hanifah ada, kemudian menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, sama menurut Imam Asy-Syafi'i. Iya, bagus. Sudah. Penting udah ada di itu. Karena ini skripsi ini harus butuh itu. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga ada skripsi dari Yulianti tahun 2019, perspektif tokoh masyarakat terhadap hamil pranikah ditinjau dari hukum Islam. Studi kasus di Desa Kibul, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sini perbedaannya, subjek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu, subjek penelitiannya tokoh masyarakat, sedangkan penelitiannya sekarang, subjek penelitiannya ialah pelaku hamil pranikah, wanita hamil pranikah. Baguslah. Ya. Udah. Ada yang kurang menarik bagi saya di halaman 58. Nah, ini apa komentarnya? 58 yang 2 kali Anda sebut dan 2 kali di tulisan ini ditulis. Pendidikan yang ditempuh wanita hamil, wanita atau wanita dengan laki-laki atau gimana? Hanya wanitanya ya. Hamil, laki-lakinya kan mungkin hamil kan? Sekolah umum negeri. Ini berat ini pernyataannya ini. Apa? Kenapa komentar begitu? Karena saya dahulukan itu karena ini agak berat ini. Klaim ini kita bisa di pengadilan akan ini. Orang sekolah negeri bisa pengadilan akan. Makanya bagaimana pertanggungjawabannya ini? Bukan nakut-nakuti ini, tapi kalau dipertanggungjawabkan. Bisa. Tamat apakah yang sekarang saya tanya, tamat apa yang 14 orang itu atau yang 9 itu pendidikannya tamat SD, SMP, SMU? SMP sama SMK. Oh, tamat SMK. Ada yang tidak sampai tamat. Sebaiknya ditulis kalau gini, tulis saja berpendidikan rendah saja. Gak usah tulis sekolahnya, sekolah umum negeri. Nanti orang klaim memangnya sekolah umum sekolah agama tidak ada yang hamil. Orang bisa membuktikan di tempat lain juga sekolah agama hamil juga. Nggak boleh diklaim itu. Ada di penelitian di Jawa Tengah, justru kuliah sekolahnya di Madrasah Aliyah,
jadi pekerja seks komersial. Orang sekolah di madrasah aliyah, teliti. Makanya nggak boleh diklaim bahwa yang hamil itu bukan hanya sekolah umum, ada juga yang sekolah agama. Kita tidak boleh menutupi itu. Nah, mungkin teman-teman lain punya data. Makanya jangan diklaim ya. Ada dua kayaknya tulisannya yang ini menulis bahwa sekolah umum negeri diperhalus. Terus ada yang biasa faktor penyebab kehamilan itu tingkat ekonominya bagaimana? Itu biasa yang ditulis. Faktor hamil itu atau faktor kawin usia dini itu faktor ekonomi. Nggak ketemu kan? Sini karena ditulis faktor orang tua, faktor pendidikan, bolehlah ditinjau pada dulu, tapi salah satunya itu faktor ekonomi dan faktor kemiskinan. Boleh ditahu yang yang kawin usia muda itu tingkat ekonominya menengah ke bawah. Biasanya orang tua hanya sebagai kerjaannya itu sebagai petani. Oh, petani. Ada yang pekerja bengkel. Petani yang bagaimana? Ada petani kaya. Kalau 10.000 kelapanya kan petani. Ada di mana ini di petani, tapi kelapanya kan di atas 10.000 petani. Oke, ini petaninya bagaimana? Petani penggarap ya. Ya, biasanya itu kawin, kalau ada penelitian ini juga, kawin pada pranikah atau usia dini itu disebabkan oleh ekonomi, faktor ekonomi. Mungkin bisa disisipkan di dalam. Akhirnya karena ekonomi, faktor pendidikan anak jadi ugal-ugalan. Dia kenapa begitu? Jadi karena dia faktor ekonominya, pendidikannya jadi ugal-ugalan, terus pendidikannya ugal-ugalan jadi pergaulan bebas. Karena ekonomi, berujung ekonomi. Ada yang pernah dapat penelitian menarik. Orang sakit perut muntah-muntah karena air. Orang bilang oh ini tidak bersih, padahal teliti itu karena air pumpnya yang jelek. Berarti yang salah orang pump, bukan karena kotor. Ini jadi gitu, ada nanti disisipkan di dalam lagi. Kan berarti sarannya ini sudah bagus ini semua. Tapi rata-rata penelitian itu karena faktor pendidikan atau faktor ekonomi mempengaruhi pendidikannya. Nah, pendidikannya jadi jelek, pendidikannya apa dia agama atau dia umum. Begitu pendidikannya tidak bagus, ekonomi tidak bagus, pendidikannya tidak bagus, maka ujung-ujungnya hamil, pacaran, karena banyak bolos. Nah, bolos-bolos itu yang pasti banyak bolos kan. Sekolahnya tidak betul. Kalau sekolahnya betul-betul tidak mungkin hamil. Ya itu. Saya sebenarnya ini Kecamatan Lolayan ini, desa apa? Matali. Saya agak ragu-ragu, bukan ragu-ragu apa. Ini kamu dulu ujian saya sudah bilang emosional. Kenapa saya bilang emosional? Ini gimana ya mau rancang? Saya justru nggak setuju sekali nih tulis Desa Matali ini. Ini maaf saja ini menelanjangi desanya ini. Saya justru nanti di dalam baru sebagai sebagai sampelnya Desa Matali. Tapi di luar begitu orang baca terpampang Desa Matali. Nanti timbang-timbang ya. Kalau Kabupaten Bola Mongondonya apa-apa, nanti di dalamnya baru. Soalnya mengerikan itu. Sama dengan judul ini. Kamu punya judul mengerikan ini. Kenapa saya di Syariah nggak pernah saya dengar ditulis hamil pranikah. Yang ditulis perkawinan usia dini. Terus kapan pranikah berarti klaimnya Desa Matali.
Kepala desa ada tanda tangan di dalam? Ada. Terus siapa-siapa yang tanda tangan di dalam? Ini kalau kita bahasa kesannya, kalau kita expose di jurnal, masyarakat Matali bisa keberatan. Nah, terpaksa ininya harus turun tangan kalau masyarakat Matali keberatan. Ada kepala desa, kepala adat, kemudian ada ketua kemudian ada wanita, ada orang tuanya, kemudian beberapa orang dari masyarakat desa Matali Baru. Mengerikan ini. Ya itulah aparat. Nanti aparatnya bisa didemo. Nanti ya terserah, nanti boleh kita diskusikan WA ulang apa. Karena ini kalau ketika ini sudah dimuat di jurnal ya, menarik sebenarnya, tapi kalau dibuat jurnal mengerikan. Begitu dimuat di jurnal, masyarakat Matali keberatan. Nah, kira-kira ada keberatan masyarakat Matali ini ditulis sini. Sarannya apa di sini? Yang pertama, orang tua agar banyak mempelajari ilmu agama dan memberikan pengajaran terhadapnya serta memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Sudah cukup. Ya. Jadi itu berapa yang saya sarankan. Terus tadi data yang saya masih data ini. Tadi ekonomi. Kira-kira kehidupannya bagaimana ekonomi? Yang berapa bersaudara ada di dalami? Makanya tadi saya sarankannya 2 cukup. Ada di dalami? Beberapa dari mereka ada yang saya tahu karena saya juga. Ya. Makanya tingkat ekonominya bagus. Bagus. Menengah. Hamil pranikah itu kalau diteliti atau usia dini itu karena pertama memang betul orang tua tidak memperhatikan anaknya. Apa dia kaya, apa dia miskin. Dia kaya raya, sibuk kesana kemari, hamil anaknya, tidak diperhatikan. Kaya, tapi karena orang tuanya berarti pendidikan ini kan. Nah, makanya di sini ditulis. Tapi ada rujukannya, Kaya raya, begitu kaya raya, orang tuanya perhatikan, sibuk, pagi subuh keluar, pulang jam 9 malam, sebelumnya tunggu saja. Anaknya nggak lama itu pergaulan bebas, hamil. Kalau bukan hamil, narkoba. Gimana kamu merancang ini di dalam atau di kesimpulan atau bagaimana supaya tidak selesai ini? Tapi ini sudah selesai karena sudah diungkapkan. Ini tinggal pendalaman. Skripsinya sudah bagus. Ini siapa tahu pendalaman S2 lanjut kan? Ini kan lanjut S2. Ini dikembangkan. Jadi itu yang tadi yang saya bilang di dalam pendidikan, faktor ekonomi mempengaruhi pendidikan. Pendidikan mempengaruhi hamil. Bukan karena usia karena SMP. SMA dengan MTS. Nah, ini membandingkan kalau MTS tidak hamil, kalau madrasah kalau SMU hamil. Nah, itu. Ada banyak ditulis di dalam tentang sekolah umum dan sekolah swasta? Tidak ada. Jadi nanti di orang tua di dalamnya. Orang tuanya yang memang betul-betul nggak memperhatikan. Jadi kalau kepala desa tidak ada hubungannya. Saya kalau ada orang bilang hamil itu gara-gara kepala desa, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada kepala desa yang semua yang hamil itu pasti orang tuanya. Nggak ada yang. Maka di situ yang didalami pendidikan orang tuanya. Kalau pendidikan orang tuanya bagaimana? SD semua. SD sama SMP. Ada yang kuliah, ada yang istri anaknya orang tuanya guru, nggak ada. Nggak ada. Orang tuanya PNS, orang tuanya pegawai, nggak ada. Semuanya bagus. Jadi itu semua berpengaruh. Wawancara kepala desa apa yang diwawancarai? Mengenai kebijakan
denda tadi, denda 250. Itu dari orang tua wanita hamil pranika sama PPN. Ada sarankan di sini supaya jangan hanya 250 dengan kursi. Ini bikin malu ini Matali ini. Kalau dia anu saja di Miangas itu 5 juta. Ada orang datang anu 5 juta itu. Masa Matali dia denda 250? 5 juta di Miangas. Masa denda yang besar-besar bilang kepala desa. Baru itu jadi PAD, pembangunan daerah desa. Bangunlah TPA supaya ada amalnya itu orang yang anu, yang hamil luar nikah. Kan gitu kan? Kalau 5 juta nanti kepala desa bisa kumpul 10. Kalau begitu hamil banyak-banyak. Baru bangun TPA kan? Kan ada banyak. Tapi jangan diambil kepala desa, haram itu dimakan kepala desa. Uangnya itu dikemanakan? Katanya 250. Diambil aparat desa. Belum ditanya sampai. Oh itu bahaya kalau ambil aparat desa. Sama dengan yang saya ada KUA ambil zakat fitrah, saya bilang nggak boleh KUA ambil zakat fitrah. Masa yang zakat fitrah orang miskin kemudian KUA yang ambil uangnya? Nggak boleh. Jadi kalau ada nanti bicara pelan-pelan keluarganya kepala desanya 250 itu nggak boleh kepala desa ambil, apalagi dibeliakan rokok nggak boleh. Haram itu, sangat haram itu. Itu sangat haram, bukan hanya haram. Kalau hanya haram masih sangat haram. Dendanya kasih banyak bilang kepala desa, biarlah kalau perlu 10 juta, baru bilang suruh hamil Jo. Nggak ada yang hamil. Surabaya ini sekarang ini tertib karena CCTV. Dendanya tiap anu bergerak, nggak ada orang melanggar. Surabaya tertib sekarang, lalu lintas. Karena betul-betul berlakukan, itu CCTV berlaku. Jadi kalau Matali itu tinggi dendanya, gitu. Kumpul, kalau perlu kamu yang bendaharanya. Kumpul. Jadi begitu jadi 10 orang, 20 orang, jadi sudah 50 juta, 100 juta, 100 juta bangun TPA. Supaya ada amalnya kan yang menyumbang itu. Perlu diumumkan ini penyumbang. Menarik kan kalau nanti Ibu Evi datang memimpin situ, aduh ini penyumbang luar biasa. Itu bagus ya. Ini luar biasa kamu punya skripsi. Tadi hanya tambahan dipertimbangkan saja. Hanya yang saya keberatan tadi yang ditulis SMP. Lalu yang lain-lain ya sekedar masukan. Siapa tahu kamu lanjut S2 mau menyamai kamu punya dosen pembimbing, itu sudah iya betul kan. Jadi satu desa saja 2 orang yang hamil, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah nanti 2018, 2 orang yang hamil itu yang diperdalam. Mulai dari ekonominya orang tuanya, pendidikan orang tuanya, cara bergaulnya, cara mengolahnya, sawahnya, semuanya di dalam habis, banyak dilengkapi dengan literatur. Oke? Yang 914 diperbaiki kalau boleh supaya dari awal. Yang lain-lain saya kira sudah bagus. Tidak ada yang bikin susah orang. Tidak ada yang bikin nanti Ibu Ebi digugat di pengadilan orang Matali, enggak kena. Apalagi ibu yang ada anak lagi kemudian berusaha dengan polisi. Sekarang ini ada orang bule, dia foto orang miskin, dia rekam orang miskin. Habis dia rekam orang miskin, ini orang miskin senang sekali dia direkam. Tapi begitu dia mau muat dia di jurnal, dia mau kasih naik di jurnal, itu udah terpaksa dia minta tanda tangan itu itu orang yang gelandangan di Gunung Kidul itu harus tanda tangan. Karena orang bule itu takut begitu dimuat itu yang gelandangan itu dia mau gugat di pengadilan. Pencemaran nama baik kan 1 miliar, 2 miliar.
Makanya tadi saya suruh hapus itu. Jangan jilid jangan lupa itu. Begitu jilid masih ada, waduh. Saya sudah tanda tangan, Ibu Ebi sudah tanda tangan, ini belum dihapus. Kepala sekolah di semua kepala sekolah di Bolmong itu keberatan. Jadi tulis hati-hati. Oke, terima kasih pada Ketua Dewan Pemuji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindra, menarik ini. Saya tidak percaya pemuji 2 sudah tidak tahan dari tadi, sudah gelisah dari tadi menunggu giliran karena sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan beliau ya. Disilakan kepada pemuji 2 Bapak Abrari Irham MPD. Ya, baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Ibu Dr. Febi Ismail MPD. Kami hormati Pembimbing 2 Sekretaris Dewan Pemuji Ibu Nikmala Kaharudin M.Hum, dan yang kami hormati Pemuji 1 Bapak Dr. Yasin MSI, keluarga Cindra yang hadir, Ibu ya? Oh nenek 2? Oh ya. Ya. Ibunya mana? Ini tanya, meninggal. Oh sudah. Oh. Ya. Kerja terlama. Ya, dan saya berharap semoga Bapak Sangadi menonton video YouTube ujian skripsi Cindra. YouTube itu. Oh bagus. Supaya dendanya dinaikkan. Supaya tadi ada saran dari penguji 1 untuk masalah denda bisa dinaikkan ya, Pak Sangadi. Nanti share ke grup-grup desa. Jadi salah satu masyarakat Bapak ini sementara ujian dan memperjuangkan skripsinya dengan judul yang sangat menarik ya. Semoga bisa ditindaklanjuti di tingkat desa. Ya, Cindra, kami dari pengelola Prodi PAI mengucapkan selamat atas pencapaian Cindra pada tahap ini. IPK terakhir berapa? Terakhir 3,80. Kami berharap Prodi PAI bisa mewakili lulusan terbaik ya di wisudawan nanti. Ada peluang Ibu ya, semoga saja, karena IPK-nya cukup tinggi ya. Nanti diakumulasi dengan ujian skripsi itu bisa naik. Karena tahun lalu kita nggak dapat lulusan terbaik. Ya, jadi kami berharap ya salah satunya bisa mewakili FTIK lah paling tidak. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Memang Cindra ini salah satu harapan kami Ibu di Prodi PAI. Jadi banyak harapan kami yang kami targetkan bisa lulus tepat waktu. Salah satunya Cindra. Jadi ini patut disyukuri. Sekali lagi selamat Cindra bisa sampai pada tahap ini. Dan penelitian yang dilakukan oleh Cindra itu keluar dari zona nyaman mahasiswa Prodi PAI. Banyak ya mulai melakukan penelitian-penelitian dari masa Prodi PAI yang saya pikir berani keluar dari kebiasaan yang berjalan. Dengan berani keluar ya Pak Yasin jadi pemuji ya. Iya, makanya kita pasang pemuji lintas fakultas ya. Dulu lintasan luar tinggi. Iya. Penting tidak lintas alam. Semesta. Ya. Ada juga yang meneliti tentang narkoba, itu berani mengungkapkan kasus-kasus sebuah fenomena di masyarakat, di lingkungan pendidikan, dan itu menjadi sebuah harapan baru agar bisa terjadi perubahan ya, termasuk lokasi yang diteliti oleh Cindra. Jadi ada Ibu asli dari Matali ya? Dua-dua asli dari Matali. Berarti Ibu lebih banyak mengetahui informasi dari Cindra ya mengenai apa yang diteliti ya. Memang benar Ibu itu ya. Fenomena itu benar Bu ya, terjadi di Matali ya. Saya pikir hanya rekayasa Cindra ya. Ada dua yang bisa dikonfirmasi ya. Justru nenek yang menemani Cindra penelitian.
Oh iya, luar biasa. Asisten. Iya, dari luar negeri. Kalau tidak bisa menjawab, bisa nenek yang jawab. Kenapa ajak nenek? Ya, soalnya biasanya kalau Cindra sendiri barangkali masih takut, apalagi kan penelitiannya topiknya sensitif. Oh, jadi nenek yang bagian lobby ya. Nenek yang kemarin. Jadi habis ini nenek yang ujian ya. Nenek mana? Ya, terima kasih nenek telah bantu Cindra untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ada disebutkan nenek namanya di sini? Waduh, bahaya ini. Gak disebutkan di kata pengantar. Harus disebutkan nenek bagian dari perjuangan hasil skripsi ini. Bila perlu nenek yang bertanda tangan ya, penulis. Ya. Tadi banyak sekali masukan dari penguji satu dan saya pikir lebih dari cukup ya. Saya hanya ingin mengklarifikasi kira-kira Cindra sebagai seorang insya Allah calon guru PAI ya, itu mau mengabdi di mana nanti rencananya? Di kampung atau di luar kampung? Di kampung, sama ada juga dari SMK, alumni SMK Satu Tambah Bagus. Ya, bagus. Sama di desa juga. Iya. Karena sudah banyak panggilan juga di desa. Alhamdulillah. Ya memang diharapkan ya, jadi jangan keluar karena Cindra punya PR besar untuk Desa Matali. Ini dari awal masuk pendidikan agama Islam memang itu dari desa. Keluarga. Ya. Berarti harus cari calon yang di Desa Matali ya. Kalau di luar ya udah bisa keluar. Keluar. Neneknya dikasih tinggal. Banyak sarjana PAI di sana atau sarjana dari IAIN? Dari PAI ada satu orang baru wisuda kemarin, anak IAIN juga. PAI. Iya kan. Siapa? Agansi. Oh, Carmila. Ya, Selain itu? belum ada. Yang lain ada IAIN tapi ekonomi. Oh ya, cocok sudah bersinergi ya. Jadi yang satu memperbaiki ekonominya. Iya, yang satu memperbaiki pendidikannya. Ya, itu harus didorong ya. Jadi tugas Cindra nanti yang kira-kira berpotensi didorong untuk melanjutkan kuliah supaya bisa memperbaiki kondisi desa yang ada. Karena pendidikan itu punya peran penting kan, tadi sudah disebutkan. Oke, kalau Cindra sebagai guru PAI nanti atau sebagai orang tua lah ya insya Allah. Kira-kira pendidikan, tadi kan sempat disinggung pendidikan seks ya. Jadi pendidikan seks yang benar bagaimana sih yang harus diajarkan agar generasi kita bisa terhindar dari fenomena hamil pranikah? Pertama itu harus diberitahukan kepada anak-anak sedari dini mengenai anggota badannya, anggota tubuhnya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, mana yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh diperlihatkan. Kemudian dari misalnya tidur sama saudara laki-lakinya atau bersama ayah ibunya itu harus Pisah. Iya, harus dipisah. Usia berapa itu dipisah? Dalam hadis usia berapa? Ya, dalam hadis. Hah? Ada lah, masa nggak ada? Ada. Usia 10 ya? Usia 10 dipisah. Terus? Kemudian dijelaskan lagi mengenai apa itu pendidikan seks, kemudian dampaknya seperti apa, terutama dampak negatifnya itu harus dijelaskan dengan baik. Oke. Ini pembahasan pendidikan seks atau tarbiyah al-jinsiyah dalam perspektif pendidikan Islam ini luas ya dan sistematis. Dia nggak bisa lompat. Jadi harus diajarkan mulai dari 0 sampai 5 tahun apa sih yang diajarkan orang tua terhadap anaknya 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Itu harus sistematis. Jadi nggak bisa lompat. Nah, supaya anak ini memang mengerti dan mengetahui batasan-batasan yang harus dia lakukan terhadap lawan jenis. Ya tadi sudah bagus disebutkan. Diajarkan untuk menutup aurat, memperkenalkan
bagian tubuh yang bukan auratnya, yang aurat yang harus ditutup. Kemudian adab berinteraksi dengan lawan jenis. Tadi disebutkan juga ada batasan-batasan. Ketika usia 10 tidak boleh tidur dalam satu ranjang, ya, harus dipisah. Tapi kalau miskin gimana? Hanya punya satu kamar. Masalah lagi ya. Tidur di loteng. Ya, bahkan ada adab juga dalam Al-Quran yang disebutkan ya, tidak boleh seorang anak masuk ke kamar orang tuanya di waktu-waktu terlarang. Artinya waktu-waktu itu di mana ada aktivitas orang tua yang tidak boleh dilihat oleh anak-anaknya. Itu juga diatur ya. Nah, makanya harus didalami sebagai seorang guru PAI, apa sih pendidikan seks atau tarbiyah al-jinsiyah dalam Islam. Nah, sehingga itu menjadi salah satu materi wajib yang harus disampaikan. Dan ini juga nanti berimplikasi terhadap penyimpangan seksual ya, seperti LGBT. Jadi pendidikan seks yang benar itu akan menghindarkan anak dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu yang harus dikembangkan nanti sebagai guru PAI dan sebagai orang yang meneliti fenomena hamil pranikah. Ya, kemudian di Desa Matali Baru itu saya penasaran kalau Mas minta di sana berapa? Range harganya berapa? Ya, karena budaya itu termasuk ya, pernah saya baca dalam penelitian yang mempengaruhi hamil pranikah ya. Iya, kalau mahal pranikah. Ya, karena daripada ini dua orang sudah saling mencintai, dia tidak mampu, ya sudah. Panjarnya ya begitu. Dibobol ya ATM-nya. Itu berapa kalau di sana? Tergantung jenis pendidikannya, Bos. Oh, tergantung jenis. Pendidikannya sama. Oh, sama berarti ya, sama dengan. Tapi kalau sudah bukan pelanggaran seperti ambil pernikahan itu. Nah, itu dia yang menarik. Kalau sudah terjadi pelanggaran berapa? Biasanya turunnya berapa? Pernah ini enggak? Pernah lihat atau pernah mengetahui? Pernah ada 20. 20. Ayo. Yang itu sudah turun ya. Yang normal berapa kira-kira rata-rata? Pasarannya berapa? 30, ada 50. 50. 30 sampai 50. Enggak terlalu tinggi ya. Nah, di sana sedikit tapi menyumbangnya banyak, orang menyumbang. Oh iya, ada Jadi ini ya. naiknya sedikit tapi Oh, di luar hantaran. Wah. Yang paling tinggi berapa? Yang pernah viral di kampung? Biasa gitu kan viral tuh biasanya. Iya, ada 50. 50 kan? 50. Oh, Masya Allah. Di Matali ya. Ini di Matali saya tanya. Itu yang sarjana itu. Itu yang sarjana yang 50 itu. Ada iya. Sarjana dia. Ada S1. Berarti Cindra ini taksirannya begitu ya. Tapi di sana biar dia 50 kan keluarga ngantar barang-barang akhirnya kan cukup kan. Oh. Tidak seperti daerah lain. Kalau di Kota Mobagu kan dari mana-mana ngantar kan Bu. Iya, Ngantar ini, ngantar ayam, ngantar ini, jadi lengkap dia. Satu gudang, satu begini bisa. Nah, kalau sudah 50 juta itu hanya sedikit. Tapi dia prakteknya banyak di sana. Oh. Ya kan begitu Bu kan. Ya, naksir orang bolong ini. Jadi pengalaman. Jadi gini, saya pikir ini fenomena ini komprehensif ya untuk menyelesaikan, bukan hanya dari aspek pendidikan. Jadi budaya itu juga punya peran penting ya. Jadi ya memang perlu beberapa orang yang terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun memang PR terbesar adalah pendidikan keluarganya ya. Tapi bagaimanapun kalau budaya di situ memang arusnya begitu kuat,
mau tidak mau harus terseret ya. Kalau di Jawa itu hal-hal yang seperti disebutkan tadi, kayak pergaulan, interaksi antara anak muda yang bukan mahramnya itu sangat ketat diatur. Bahkan ketahuan berduaan itu bisa disanksi besar oleh pemerintah kalau di daerah Jawa. Dari segi budaya memang kecil kemungkinan bisa terjadi ketika ada aturan-aturan yang kuat. Makanya harus diperkuat ya. Kalau menurut saya harus diperkuat dengan aturannya dan sebagainya. Di sana ada ustadz-ustadz atau tokoh yang dianggap penting dalam agama? Tidak ada, hanya sebagai imam sholat. Nah, ini juga masalah ya. Di beberapa daerah itu ada imam yang memang didengar dia, fatwanya didengar. Itu contoh di beberapa daerah di Indonesia Timur, itu fatwa dari imamnya itu berpengaruh. Karena ketokohannya ya. Jadi kalau di sana memiliki tokoh, saya pikir dia juga bisa membantu. Dia bisa menyuarakan supaya bisa membuat sebuah aturan-aturan. Jadi tugas Cindra semakin berat ya. Semakin berat. Apa harapan Cindra ke depan setelah lulus? Semoga hamil pranikah ini tidak terjadi lagi, walaupun hanya satu kasus, semoga tidak ada lagi di Desa Matalibaru. Langkah konkretnya apa? Kira-kira ya akan dilakukan oleh Cindra nanti setelah selesai dari YIN Manado? Mengabdi di desa. Mengabdi di desa. Di sana ada berapa masjid? 1. TPQ-nya berapa? TPQ 1, tapi yang lain itu hanya kayak rumah Quran, tapi belum resmi. Oh, Resmi iya. baru 1. Yang jelas lebih dari 1 ya. Ya. Oke, bagus. Nanti pulang kampung Cindra harus menghidupkan itu, bantu membina generasi di Desa Matali. Dan rekomendasi Cindra untuk penelitian ini apa? Dikembangkan lagi untuk peneliti selanjutnya, meneliti variabel lain dari pendidikan Islam. Kalau ini kan Cindra meneliti perspektif pendidikan Islam khususnya di lingkungan keluarga. Mungkin bagi peneliti yang selanjutnya bisa dilihat dari lingkungan yang lebih luas, lingkungan masyarakat, kemudian juga dari lingkungan di sekolah. Oke, terakhir pertanyaan saya, mau melanjutkan studi setelah ini atau menikah? Hah? Tidak masuk pilihan itu. Kalau ada biaya mungkin lanjut studi. Kalau menikah mau dulu dikasih biaya. Oh, belum diizinkan? Belum. Ya, nenek sudah boleh kayaknya nenek. Dia sudah matang dia. Dari segi kesiapan juga sudah siap ya. Perlu dipikirkan itu, Nek. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Saya pikir inilah yang dinamakan mimbar akademik ya. Bagaimana hasil penelitian itu memang betul-betul murni, betul-betul original, tidak dibumbuhi dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kalau tadi disebutkan bahwa nanti ada yang menuntut, memang skripsi ini sudah sejak Cindra ujian proposal, memang saya berencana ingin menjadikan artikel jurnal ya, apalagi dengan data-data yang diambil masih relatif baru ya, meskipun datanya dari 2018, tapi paling tidak ada data-data terbaru, wawancara terbaru, dan ini insya Allah tidak akan tidak expire ya, tidak ketinggalan data-data yang akan dicantumkan. Nah, Cindra, besar keinginan kami semua di sini hasil penelitian ini diketahui oleh
aparat desa, ya, aparat desa Matani, baik itu perangkat desa maupun PPN ataupun tokoh masyarakat yang ada di Desa Matali, dan bahkan sampai di warga desa secara keseluruhan. Kalau perlu, hasil penelitian ini bisa disosialisasikan lewat mungkin pertemuan-pertemuan majelis taklim, kalau ada taklim-taklim ya, pertemuan PKK, Karang Taruna, remaja masjid atau yang lainnya. Nanti Cindra yang menjadi pelopor ya, Cindra yang menyampaikan semua ya, karena kalau hanya skripsi ini diantar ke kepala desa, mungkin ada beberapa informasi yang akan di skip ya, saya tidak mau berburuk sangka, tapi kalau Cindra secara langsung yang menyampaikan, insya Allah tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya, dan semata-mata berdasarkan hasil penelitian ya, hasil penelitian. Dan usulan-usulan, saran-saran itu harus wajib mereka ketahui karena memperbaiki. Syukur grafiknya menurun ya, dari 2018 ada 4 ya, 2018 yang hamil pranikah, yang jelas grafiknya menurun sampai di 2021 hanya 2 orang. Ya, insya Allah di 2022 belum ada bocoran karena Cindra orang di situ, orang-orang Matali pasti sejak Januari apakah sudah ada pesta pernikahan, dan biasanya kan orang di kampung itu kalau informasi sudah ada yang hamil duluan pasti heboh duluan daripada undangan yang beredar ya. Gitu. Sudah ada apa belum di 2022? Meskipun secara resmi tidak diambil datanya ya, tapi paling tidak informasi secara non formal apakah ada di 2022? Belum ya, insya Allah tidak ada ya, supaya memang grafiknya bersih terakhir di 2021, agar supaya stigma Desa Matani ini sebagai desa yang banyak anak gadisnya ya, yang hamil di luar hamil sebelum nikah itu akan hilang ya, karena ini image yang paling tidak menurunkan ya. Ini secara komprehensif kita bicarakan, bukan hanya dari sisi pendidikannya, tapi itu tadi yang disampaikan juga Pak Abrari, ini mempengaruhi ya, apalagi kalau sudah hamil, uang belanjanya ya, seserahannya lebih turun, bisa diskon ya. Kalau biasanya setahu saya ya, karena saya juga adik ipar juga dapat orang sana, itu masih kurang kalau di Matani, kalau 50 juta ya, 50 juta untuk sarjana. Itu ini mungkin kasuistis juga ya, sifatnya kasuistis, tergantung. Itu belum sarjana D3 dan baru terangkat CPNS ya, baru terangkat CPNS. Biasanya kalau sudah ada pekerjaan itu price-nya atau harganya dalam tanda kutip ya, itu agak mahal. Baru itu di 2010 12 tahun yang lalu itu sudah 75 juta di luar sapi, beras, sama apa tuh nama istilahnya, gama ada ya, ada acara adat itu di luar itu ya. Jadi barangkali kalau itu di kampung Pontodon, itu di daerah Pontodon ya, saya juga nggak tahu di kalau Pontodon mungkin di daerah kota ya, sudah di ibu kota, kota-kota Mobagu ya, mungkin karena letak geografis juga berpengaruh juga ya. Kalau di Matali mungkin 50 itu sudah untuk ini ibarat klaster perumahan gitu ya, ada klaster-klasternya. Apalagi nanti Cindra kalau sudah sarjana S2 dan sudah insya Allah pegawai negeri, pasti ini sudah lebih tinggi ya. Nah, kemudian untuk ucapan terima kasih karena nenek tadi yang katanya yang setia mendampingi, menemani sebagai pembuka jalan pertama mendapatkan data, itu harus dicantumkan. Mungkin kami ini para wakil-wakil dekan itu tidak secara langsung membantu, hanya secara administrasi ya di fakultas, tapi kalau nggak nenek yang temani Cindra, pasti Cindra akan kesulitan. Karena barangkali maaf Mbak Ai siapa ini, biasa kalau di kota kan Mbak Ai siapa, Mbak Ai Cindra atau Mbak Ai Cindra yang datang, oh ya Mbak Ai Cindra. Kalau Cindra sendiri pasti orang bilang oh sana cari-cari tahu dan lain sebagainya ya. Tapi karena lewat Mbak Ai, jadi lewat nenek
informasi yang didapatkan sesuai yang diinginkan, semua bisa disampaikan, dan ini yang menjadikan skripsinya Cindra kaya akan informasi-informasi ya. Dan kemudian Cindra itu tadi stigma ini belum diekspos ya, ini belum diekspos. Ini sifatnya masih internal yang mengetahui, masih kami berempat di sini dan teman-teman yang menonton Cindra dari mulai proposal sampai dengan ujian munakasah skripsi. Tapi kalau ini sudah ada di di channel YouTube PAI, insya Allah orang pasti, apalagi Pak Abrari misalnya kasih judulnya menarik, itu orang pasti akan lebih ingin klik ujian skripsinya Cindra dan akan didengarkan hasil penelitian. Itu pasti akan berubah pemahaman, pemikiran, penilaian, dan bahkan stigma dari Desa Matali. Sebelum terbentuk ya, image di masyarakat harus segera diubah ya, kondisi yang di sana. Syukur grafiknya menurun ya. Dan kalau perlu bikin peraturan desa. Kalau kemarin hanya uang 250 sebagai denda atau kursi plastik, itu dinaikkan. Kalau hanya kursi plastik harganya tidak sampai 100.000 barangkali satu biji ya, satu biji. Kalau itu denda 50 juta biar sama seperti mau antar harta ya gitu. Kalau hanya sekedar begitu, orang yang memang sudah punya niat yang tidak baik, ya udah dihamili saja biar nanti nggak banyak anggarannya ya. Apalagi konsekuensinya, sanksinya hanya kursi plastik dan uang 250.000. Nominalnya sangat-sangat kecil ya, tidak sebanding dengan misalnya keperawanan yang yang dipertaruhkan ya, seperti itu Cindra. Insya Allah ini skripsi ini lintas fakultas ya. Iya. Judul ini out of the box, keluar dari kebiasaan. Kalau biasanya terkait dengan strategi pembelajaran dan lain sebagainya, dan sangat sifatnya ketarbiahan sekali, berbau pendidikan, ini ada kaitannya dengan fikih, dan insya Allah akan lebih memperkaya hasanah keilmuan kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Nikmalah. Ini beliau juga sudah banyak coret-coret ini secara teknis ini ya, banyak catatan beliau, nanti akan lebih menyempurnakan dan lebih bagus ya susunan penulisan skripsi dari Cindra. Disilakan kepada Ibu Nikmalah Nimin Kaharudin Menkum. Ya, terima kasih kepada Ketua Penguji Munakasah pada hari ini, Ibu Dr. Febri Ismail MKD, yang terhormat Bapak Dr. Yasin MSI selaku penguji 1 dan Bapak Abdul Ilham MKD selaku penguji 2, dan nenek keduanya dari Cindra Simbala. Ya, selamat ya Cindra, Anda melesat sampai sekarang ya, sudah pada proses akhir ya perjalanan studi ya di Fakultas Tarbiyah ini khususnya, dan juga pada umumnya di Institut Agama Islam Negeri Manado. Ya. Jadi ini saya kira sudah secara substansi saya tidak terlalu ingin mengomentari. Memang ada yang perlu dicek kembali baik dari segi teknik penulisan ya. Tadi ada yang perlu diperbaiki karena kita harus konsisten ya berdasarkan pedoman kita menggunakan footnote, jangan ada footnote, ada endnote di dalam ya. Jadi konsisten menggunakan footnote sesuai dengan pedoman penulisan kita. Kemudian karena Ibu adalah orang bahasa, nah ini Cindra banyak disiplin ilmu di sini. Jadi interdisipliner kayaknya ini ininya ya, skripsinya. Ya. Jadi ada semacam kata yang mungkin bawaan dari bahasa ibu ya, misalnya kata pembawa menjadi pembawah gitu ya, membawa menjadi membawah ya. Ini mungkin ada pengaruh ya, pengaruh dari kebiasaan kita melafalkan kata-kata tersebut. Jadi antara bawa dengan bawah kan berbeda ya. Bawa, membawa, membawah, bawah ya, itu berbeda. Jadi
ada di sini saya lihat ada beberapa yang salah penulisannya ya, yang harusnya ejaannya itu ada yang tidak perlu ditambahkan tapi ditambahkan. Kemudian yang dikata pengantar, saya kira untuk yang poin 6, karena ketua prodi kita sudah mendapatkan satu gelar akademik yang baru, jadi Ibu Dr. Nur Hayati tolong ditambahkan gelar akademiknya, diperbaiki ya. Oke, ya saya kira dari saya untuk teknik penulisan seperti itu. Nah ini Cindra sudah meneliti fenomena hamil pranikah di desanya sendiri, dan Nenek juga sudah menemani. Nenek sudah melihat ini hasil perjuangannya Cindra dan bagaimana hasil yang sudah diberikan ya, sudah dipresentasikan dan dijawab dengan baik oleh Cindra selama diuji oleh para penguji. Dan juga mengenai perspektif pendidikan, saya kira untuk anak-anak yang tingkat dasar, kurikulum sekarang itu sudah diajarkan mengenai sistem reproduksi ya, pendidikan seks juga sudah diajarkan ya. Jadi ini tugas dan tanggung jawab Cindra nanti setelah selesai di sini, kalau misalnya sudah ada ditawarkan untuk menjadi guru, memang ini untuk memperbaiki khususnya ya fenomena-fenomena yang ada di sini yang tidak sesuai dengan perspektif pendidikan Islam, itu adalah tanggung jawab Cindra sebagai alumni pendidikan agama Islam. Ya, kemudian saya ingat ya, kalau waktu kita kecil, khususnya saya ya, kalau masih kecil itu kita belum tahu apa-apa tentang pendidikan seks, karena yang diajarkan secara formal juga tidak ada ya. Kalau kurikulum sekarang itu sudah ada. Ya, kita masih main-main pasir, main ini, kelereng. Kalau anak-anak sekarang sudah tahu NCT Dream, BTS, sudah tahu cie-cie, ya kan? Nah, inilah makanya dari perkembangan zaman yang sekarang ya, itu juga memungkinkan, apalagi teknologi ya, perkembangan teknologi ya, anak-anak 2 tahunnya sudah tahu dia YouTube bagaimana. Kalau orang tua tidak bisa memfilter atau tidak bisa mengimbangi anak-anak itu atau mendidik mereka bagaimana membiasakan mereka ya, kebiasaannya yang tidak baik itu akan terus-terus sampai dengan perilaku yang tidak baik yang akan mereka lakukan. Contohnya pada hasil penelitian Cindra ini. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih Nenek sudah mendampingi sampai hari ini, dan juga Cindra selamat sekali lagi ya. Saya kembalikan kepada Ibu Feby selaku ketua. Ya, baik, terima kasih kepada pembimbing 2 ya, Cindra dari sisi bahasa. Ya, memang kita di sini penguji pembimbing ini interdisipliner ya. Pak Ilham dari Murni Pendidikan Agama Islam, Pak Dr. Yasin dari perspektif fikihnya, syariahnya, ya, Bu Nikmalah ini dari kaidah bahasanya ya, bahasa bukan bahasa. Ini tadi yang disampaikan bawah dan bawah ya. Dan saya dari pendidikan serta manajemennya. Baik Cindra, sesi kedua sudah selesai. Kita akan berembuk merumuskan apakah skripsi ini layak bisa diterima atau tidak ya. Dan untuk itu ujian munakasah skripsi kita pending kurang lebih 3 menit. Disilahkan kepada Cindra untuk mengambil tempat di luar. Baik, skor sidang kami cek kembali. Selanjutnya pembacaan hasil ujian yang akan dibacakan dan disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Dewan Munakasah. Silakan. Baik, berita acara ujian skripsi hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 8 sampai 10 berita, tempat di ruang ujian 1 E205 lantai 2 dengan susunan tim penguji
Ketua Sidang Dr. Feby Ismail MPD, Sekretaris Sidang Nikmala Nemin Kaharudin MHum, Penguji 1 Dr. Yasin MSI, dan Penguji 2 Abdali Ilham MPD, di mana semuanya sudah bertanda tangan. Identitas mahasiswa yang diuji Cindra Simbala dengan NIM 1823009, Prodi PAI semester 8, dengan judul skripsi Fenomena Hamil Pranikah dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Pembimbing Ibu Dr. Feby Ismail MPD, Nikmala Nemin Kaharudin MHum. Setelah diadakan ujian skripsi, keputusan sidang skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan nilai skripsi 97,5 atau dikonversi A. Ya, ketua sidang sudah bertanda tangan Dr. Feby Ismail MPD. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Sidang Munakasa Ibu Nikmala. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Cindra. Alhamdulillah hari Senin berkah ini. Cindra meskipun bukan hari Jumat, tapi berkah untuk Cindra dan keluarga. 23 Mei 2022 merupakan hari bersejarah di mana Cindra telah menyelesaikan rangkaian atau proses studi, proses perkuliahan yang diawali ketika masuk mahasiswa baru di 2018 dan berakhir insyaallah di 2022 ya. Alhamdulillah hari ini semua persyaratan sudah dipenuhi sebagai alumni ya. Selamat atas nama mewakili pimpinan ya, Bapak Rektor, Bapak Dekan dan semua unsur pimpinan tingkatan fakultas. Selamat sekali lagi atas pencapaian ya selesainya ujian munakasa skripsi oleh Cindra. Ini semata-mata bukan hanya keberhasilan Cindra sendiri, banyak orang-orang yang di samping ya yang membantu, mendorong, memotivasi Cindra, terlebih khusus orang tua ya, orang tua, ayah dalam hal ini mungkin tidak dapat hadir secara langsung di tempat ujian, tapi saya yakin dan percaya ayah itu, bapak pasti sekarang berada di kota, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, memohon agar supaya Cindra dimudahkan ujian munakasa skripsinya pada hari ini. Kemudian ibu almarhumah, mungkin beliau di sana ya, melihat dari jauh beliau senang melihat anaknya sudah sampai di titik ini. Sekiranya kalau beliau boleh kembali pasti beliau ingin hadir ya di tempat ini ya, menyaksikan secara langsung keberhasilan anaknya yang meraih gelar sarjana, membanggakan keluarga pastinya ya. Untuk itu Cindra naikkan Al-Fatihah, kirim doa semata-mata mengharapkan insyaallah ibunda tercinta dilapangkan kuburnya ya. Karena doa anak yang soleh insyaallah tidak ada halangannya, tidak langsung diijabah insyaallah. Selain orang tua, ada nenek, ada baai yang selalu setia menemani ya. Sekarang hadir di sini, silakan Cindra menghadap ke nenek, sampaikan ucapan terima kasih ya. Kalau mau dipeluk, ungkapan terima kasih Cindra, disilahkan ibu, berikan kesempatan. Ada hal yang mau disampaikan ke nenek, ucapan terima kasih? Ya, silakan Cindra. Terima kasih dari nenek pengalaman penelitian, selalukan support ya, buat telepon supaya dapat selesai ujian revisi. Terima kasih. Semoga Allah balas dengan yang lebih banyak lebih baik. Amin. Baik, alhamdulillah. Doakan juga baai, nenek sehat-sehat ya, agar supaya bukan hanya menyaksikan Cindra ujian munakasa skripsi, tapi bisa sampai wisuda ya nanti
bisa sampai S2, S3, dan insya Allah mungkin nanti mau menikah bisa menyaksikan cucu tercinta ya untuk meraih kesuksesan. Kami juga selaku mewakili pimpinan fakultas memohon maaf kiranya selama Cindra menjadi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado kami punya kesalahan mungkin dari cleaning service hingga dengan para dosen yang mengajar Cindra, mohon kami dimaafkan ketika ada salah maupun hilaf, bertutur kata, tindak tanduk kami selama berinteraksi. Insya Allah kepada Allah kami memohon ampun dan semua ilmu dan apapun yang kami berikan kepada Cindra selama jadi mahasiswa kami ikhlaskan ya. Insya Allah itu menjadi pintu rezeki, membuka pintu keberkahan Cindra di kemudian hari ya. Sekali lagi selamat atas terlaksananya ujian skripsi pada hari ini. Mudah-mudahan Cindra tetap diberkahi, diridhoi dan dimudahkan segala urusannya. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Dewan Penguji dan Pembimbing yang hadir pada hari ini. Kepada penguji 1 Bapak Dr. Yasin MSI, terima kasih banyak. Ini Bapak penguji 1 ini beliau bela-belain terbang secara langsung ya. Padahal masih banyak kegiatan di Kota Yogyakarta, tapi karena ingat Cindra akan ujian skripsi dan beliau sangat support dengan judul yang Cindra angkat ini, beliau baru sampai dan langsung menghadiri ujian munakasah skripsi. Insya Allah jadi contoh bagi kami yang junior ini. Semangat Pak Dr. Yasin. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Agrari Ilham MPD selaku penguji yang kedua dan sekretaris program studi PAI yang senantiasa selalu meliput proses ujian dan hari ini ujian hari ini pun beliau liput. Insya Allah sudah tersedia di channel YouTube PAI ya, IAIN Manado, STIK IAIN Manado. Insya Allah Cindra bisa lagi mereplay ya, ingin mengingat proses ujian bisa dilihat, sudah ada jejak digitalnya di YouTube ya. Mudah-mudahan Pak Abrari Ilham ini kita doakan selalu sehat, begitu juga Pak Dr. Yasin ya. Kemudian terima kasih kepada Sekretaris Sidang Munakasah Skripsi sekaligus Pembimbing 2 Ibu Nikmala Nemim Kaharudin Enpum ya. Tanggung jawabnya sangat besar, jadi meskipun beliau harus memboyong anak di ruang ujian, dan insya Allah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nikmala, semoga adik juga selalu sehat, dimudahkan semua ya. Terima kasih kepada ibu-ibu, Mbak Aya, Cindra yang hadir hari ini memberikan support secara langsung, kepada teman-teman yang di belakang yang sudah selesai ataupun yang belum selesai. Semoga semua cepat berproses ya, yang belum selesai dimudahkan urusannya, yang sudah selesai bisa melanjutkan studi. Sekali lagi terima kasih Cindra, selamat berproses, selamat menjadi alumni insya Allah yang bisa menebar kebaikan di masyarakat khususnya di Desa Matani. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ujian munakasah skripsi pada hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.